Gak kayak tisu loh. Burine tisu iku lho. Mbak Ida. Ngono ngelokno aku mewek. Mewek. Nakalan. Saya aku gak guyu lho ya. Mbak Ida guyu, wis mari nangis guyu rek. Sampai jumpa. Iki lho ono kamera ya. Iya, dosa enggak aku ngomong ngono. Nanti yang nonton yang menilai. Sorry. Iya, Sekali hanya urusan sama Tuhan aja. ya kan. Iku soalnya urusannya ambek Tuhan, ambek yang di atas. Selamat malam teman perempuan. Kali ini kita kembali bertemu dengan Adrina yang kali ini mengusung tema perempuan sehubungan dengan sebentar lagi tanggal 8 Maret yang terkenal dengan Hari Perempuan ya. Hari Perempuan. Maka tema kita kali ini kita akan menghadirkan Mbak Ida, di mana Mbak Ida lebih banyak berkecimpung dalam dunia aktivis perempuan, utamanya dalam mendampingi teman-teman pedila ya Mbak ya. Yes. Nanti mungkin Mbak Ida akan lebih banyak bercerita tentang dirinya. Itu Mbak Sonya? Oke. Ya, Mbak Ana, thank you. Mbak Ida apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari mana ini tadi? Dari rumah lewat jalan ke sini loh. Naik apa? Karena Naik undangan Gojek? spesial kan Mbak. Undangan spesial di Hari Perempuan. Di Hari Perempuan ini ya. Nggak pernah hujan kan Mbak ya? Udah biasa kayaknya. Oke Mbak Ida, untuk mengawali teman-teman kita tadi sudah dikenalkan sama Mbak Ana. Ini mau manggil Kak atau Mbak ini enaknya? Mbak aja atau Kak aja? Biasanya suka dipanggil Kak atau suka dia panggil Mbak? Mbak wong Jawa. Mbak aja, wong Jawa. Karena ada loh yang nggak suka dipanggil Mbak. Oh, Sampai ke pengadilan, wes. Sampai dilaporkan karena dia dipanggil Mbak. Mau ya panggil Kak gitu loh. Mbak Ida, oke, panggil Mbak. Mbak Pen rada enom Mbak. Loh, memang masih muda loh. Kakak itu malah terlihat ini, terlihat muda. Mbak Ida, gimana, ceritain dong masa kecil Mbak Ida seperti apa sampai bisa seperti ini. Kalau masa kecilku ya rada abot tapi aman-aman aja. Masa kecilku itu saya seorang anak kecil yang tidak selalu bersama bapak dan ibu. Ya, saya sama nenek yang dibesarkan oleh nenek. Yang mana nenek itu ya wis nek wong desa itu apa namanya? Ortodok gitu ya. Sekolah itu perempuan mesti nggak boleh, ya kan? Padahal saya cita-cita saya itu tinggi, pokoknya saya harus sekolah, harus pendidikan. Nah, waktu itu tapi ketika saya sekolah juga sampai SMP itu ya dengan kerja keras. Kalau nenek kan menolak untuk itu, kadang nggak dikasih sangu, kadang ya sarapan itu hanya biskuit satu gitu, supaya saya nggak kerasan, nggak bisa sekolah, tapi saya semangat saya tetap sekolah itu harus gitu kan. Tahun berapa itu Mbak? Aduh, tahun 88, saat ini saya 82 itu aku lulus SD, berarti ya saya 82, 70, 75 aku kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 5 kayak gitulah. Mbak Ida? Aku 4 bersaudara Mbak Ida. Bersaudara aku yang pertama. Yang pertama. Ya dari situlah aku, tapi semangat untuk belajar itu luar biasa menurut saya, karena wong desa aku angan-anganku itu gini, kalau wong desaku itu kalau lulus SD itu cita-citanya kebanyakan menjadi ART ya, kalau sekarang, kalau dulu menjadi babu gitu, ikut Cina, pasti ikut Cina. Nah itu tahun-tahun itulah Itu segitu. malah cita-citanya seperti itu. Cita-citanya wong desa itu begitu. Pikiranku tadi padahal menjadi apa? Dokter. Nggak ada yang segitu, pokoknya polisi. orang tuanya juga begitu. Kalau perempuan loh ya, ini bukan kita bahas perempuan. Kalau perempuan tuh lulus SD pasti, nanti kamu tak golekno pekerjaan wis jadi pembantu di Cina, Cina kalau kayak gitu. Nah, Ini itu daerah mana, udah Mbak top Ida? gitu. Daerah Di mana? Rembang, Lasem, Mbak, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kalau nggak nikah ya sudah dikerja jadi
Itu berarti Mbak Ida sampai SD masih di Rembang ya? Masih, SMP pun SMA masih di sana saya. SMP, Maka dalam hati SMA. saya tuh berpikir gini, kenapa ya perempuan begininya, aku nggak mau lah jadi pembantu gitu. Kak dulu itu pikiran itu sudah ada, pemberontakan sama nenek saya itu sudah ada. kayak Tapi gitu. kira-kira kenapa Mbak kok mereka itu menginginkan anaknya untuk menjadi pembantu di luar sana, di Cina misalnya? Chinese ya, karena nggak ada pekerjaan, nggak ada skill kayak gitu ya. Skillnya apa di desa ya wis tandur, matun kayak gitu-gitu kan. Apa paling nanti dinikahkan gitu aja. Pernikahan anak lah kalau sekarang, kalau dulu ya kalau nggak laku, Wajar, ya. kalau nggak cepet-cepet nikah habis lulus SD gitu Oke, kan. terus setelah Mbak Ida lulus SMA, habis itu Nggak lulus saya. oh udah lulus SMA, Sorry. bisa seperti ini, nggak lulus SMA. Ya ampun. Ya nggak lulus, tapi saya tetap bahwa saya berpendapat dalam hati saya itu mencari pengetahuan, mencari ilmu tidak harus dengan sekolah lulus saya gitu kan. Akhirnya saya dinikahkan kan, nikah itu ya wis dengan nek wong desa aku gak ngerti loh, gak kayak zaman sekarang tuh anak-anak kecil kan sudah tahu ya pacaran gitu. Saya tuh nggak ada pacaran, ya dijodohkan gitu aja. Akhirnya Berarti sebentar Mbak, nikahnya umur berapa? lu sampai umur berapa? Aku umur Masih- pitulas mau berarti 18. setelah keluar SMA terus langsung nikah atau? Iya, langsung di sini kan mau lulus iya, iya. SMA itulah kayak gitu-gitu. Ya berarti 17. Seumpama aku iso kuliah mungkin aku pinter ya. Pinter lah. Ini aja nggak kuliah sudah aktivitasnya udah. Iya, tapi itu karena aku merasa karena semangat saya ya. Kayak gitu-gitu. Sampai saya sudah berpesan sama Nek, saya tidak akan meminta warisan kayak gitu, tapi saya sekolahkan kayak gitu. Karena kan nenek itu anak angkat semua. Setelah nikah tinggal di Nah, Rembang setelah atau- nikah itu bagaimana ya namanya, aku itu belum mengerti bagaimana itu punya istri. Kalau zaman dulu itu punya menjadi istri. Kalau di desa itu umumnya kalau sudah nikah itu harus menjadi pelayannya suami kan kayak gitu. Nah, saya itu nggak tahu lah hal-hal gitu. Harus melayani secara makannya, misalnya nggak tahu lah, aku biarkan saja gitu kan. Tapi ya dengan ketidaktahuan bagaimana dengan kayak sekarang kesehatan reproduksi dan apa itu nggak tahu ya. Begitu sudah ada suami, namanya suami istri ya, hubungan suami istri dan terjadi hamil itu yang kayak nggak tahu gitu apalah. Ada yang seperti protes itu. nggak dulu waktu Mbak Ida menikah? Terus kan Mbak Ida nggak tahu nih ya, Mbak Ida kan nggak tahu harus melayani, tanda kutip bahwa kita sebagai istri harus melayani suami. Tapi Mbak Ida nggak melakukan itu gitu loh. Nggak. Ada yang protes nggak? Misalnya Ada lah, nenek pasti. atau tetangga atau mertua? Oh iyalah Atau mertua. suami sendiri Mertua biasanya dulu aja. Nah, apa yang terjadi pada suami misalnya ketika tidak dilayani, tanda kutip? Ya mertua ya marah. Akhirnya kan sering terjadi cekcok ya. Itu saya juga baru menyadari itu setelah ini saya tahu isu perempuan bahwa pernikahan anak itu akan membawa ini, terus perjodohan kita akan membawa ini, budaya patriarki itu kayak gitulah. Belajar dari berapa puluh tahun saya belajar paham itu kan susah. Sedang saya apalah budaya patriarki kayak gitu. Terus norek kenapa saya setelah saya belajar sekian puluh tahun itu semua pengetahuan itu yang luar biasa yang saya dapatkan sehingga saya sampai saat ini gitu. Jadi kalau khusus untuk isu-isu perempuan itu saya sangat sensitif. Gitu. Pada zaman itu tapi belum sensitif. Belum Karena sensitif belum tapi tahu tapi nggak merasa bisa. Saya harus ke apa harus gitu, apa. berbuat apa itu Iya. nggak Sudah tahu ada lah. bakat-bakat pembangkang Iya. gitu loh Udah saudara-saudara. ya, dari SD tuh membangkangnya luar biasa. Tapi kayaknya itu modal utama untuk menjadi seorang Kritis, kritis maksudnya. itu harus ada pembangkangan. Ya. Sekali lagi tanda kutip itu Betul, tadi, di Mbak. sekolahan pun saya membangkang. Kayak di sekolah ya SD itu. Ketua kelas itu harus laki-laki. Saya nggak mau. Saya harus jadi ketua kelas kayak gitu itu. Sudah harus itu. Saya bisa naik meja teman saya laki, saya juga bisa. Nah, pukul kamu pakai penggaris gitu kalau kayak ini. Oke Mbak Ida lanjut Nah, ya. itulah. Setelah menikah tadi dengan segala pengalaman Mbak Ida dalam hal menikah, boleh tahu Mbak Ida ada hamil, berarti jadi seorang ibu akhirnya Hamil ada itu anak. ya nggak paham saya hamil itu dan Tapi saya sempat punya anak Mbak Ida ya? Iyalah, saya punya dua tuh Punya baru dua. saya Dari suami tinggal. yang pertama Tapi itu. kan akhirnya secara ekonomi ketika saya nggak punya skill, nggak bisa bekerja, terus
suami saya juga nggak bisa bekerja. Nek wong desa aku nggak mikir loh, Mbak, kalau mau nikah itu suaminya pekerjaannya apa? Nggak ada. Pokoknya nikah mau bekerja mau tidak ya udah dinikahkan aja. Ini untuk yang laki-laki maksudnya. Yang laki-laki, perempuan pun juga sama. Perempuan juga. Nggak butuh dia itu bekerja, punya pekerjaan itu nggak ada. Untuk kehidupan sehari-harinya gimana? Yang Pembiayaan. suaminya nggak kerja, Mbak Ida nggak kerja untuk Itu sehari-hari? masih dibantu nenek kan. Oh. Tapi kan saya setelah nikah 3 bulan tuh sudah bisa ada rumah, terus bisa rumah sendiri bisa ya. dari nenek gitu. Iya ya kacau lah. Kita nggak bagaimana mengatur rumah tangga itu yang kayak apa itu nggak paham lah. Gitu. Nggak paham. Wong saya itu nikah pertama yang namanya menstruasi itu nggak paham loh. Walaupun sudah diajarkan kan kalau di desa ngaji itu tetap masih ada. Tapi kan ada ketakutan nek perempuan pertama itu saya. Oke, Saya artinya Mbak jadi Ida, membayangkan belum ada kesadaran tentang kalau sekarang bahasa kita kan hak reproduksi Oh, ya, kayak yang hak sekarang Mbak reproduksi Ida paham itu, betul bahkan. pastinya, tapi kita ingin mengorek sebenarnya Mbak Ida itu mulai tahu dari hak bahwa itu adalah hak reproduksi kita dan kita harus paham tentang tahu itu. hak perempuan ya. Tahu hak perempuan itu nanti pada akhirnya kan ya. Nah, setelah dari menikah itu tadi, terus Mbak Ida itu perjalanannya kemana, seperti apa yang terkait dengan pedila misalnya? Saya itu Mungkin bisa saya diceritakan saya lebih dulu memutuskan dari aja sih. Rembang, kemudian pindah ke Mari itu ada peristiwa apa? Apakah semua iya, dengan Mbak, suaminya apa? atau ya apa Mbak? Saya tuh di trafficking sama temenku sebenarnya ya. Dari udah karena perceraian itu kan kacau ya. Oh, yang dengan Kacau. suaminya Karena rumah tangga ternyata ya pernikahan dini itu dampaknya sangat besar gitu kan. Kalau sekarang saya sangat besar sekali. Bagaimana saya ya bisa nek bahasanya sekarang kan mensosialisasikan yang desaku kayak gitu kan. Bagaimana ya itu keinginan besar saya tapi belum tercapai ini. Malah di tempat yang lain sekarang. Nah, itu aku tuh limpung lah istilahnya, aku mau cari pekerjaan, cari ini. Nah, ketemulah salah seorang temannya itu gitu. Akhirnya saya di trafficking pertama kali itu. Di trafficking itu berarti Mbak Ida diajak kemana? gitu kan? Diajak ke daerah mana ya, Tuban nggak salah. Itu yang saya nggak tahu lah. Terus Nggak habis tahu itu? lah ya. Di sana akhirnya saya jadi ini. Kalau dulu kan namanya apa ya? Pakai nama apa itu? Apa ya namanya dulu? Ya ada istilah-istilah lah. Ada istilah-istilah kalau kita menjadi pedila itu di situ. Tapi saya di situ berontak juga. Di situ saya nggak mau gitu kan, orang mau membeli saya harus ini, saya jadi apa istilahnya berontak di situ sama mucikarinya ya. Mucikarinya. Berapa lama itu Mbak yang ikut temannya Mbak, ikut dalam tanda kutip ya? Saya pulang akhirnya, jadi seminggu saya pun seminggu lebih lah disekap di kamar itu, ada sama seorang laki-laki ya. Akhirnya saya tuh ada seorang polisi itu ya, satu itu saya minta dijaga tuh. Nah, itu masa lalu, tapi saya ada beberapa hal yang saya tidak mau menyampaikan di sini ya. Itu sedikit perjalanan itu. Ya. Aku yang sampaikan. Nah, Mbak Ida, berarti itu kan apa ya, tentang pedila itu loh Mbak Ida. Boleh nggak sih berbagi gitu ya, disampaikan misalnya tantangannya awal ketika awal mula masuknya itu ya. Tantangannya sebenarnya menjadi pedila itu kan nggak mudah juga toh Mbak. Banyak faktor resiko yang mereka tapi kan mereka juga tidak menyadari. Mereka hanya menyadari bahwa menjadi pedila itu enak, bisa dapat uang banyak. Padahal resiko-resiko yang dia hadapi itu kan mulai dari retribusi ya, terus kekerasan fisik, non fisik, seksual itu mereka tidak paham itu ketika dia baru masuk. Ya kan, nggak mungkin itu dikenalkan bahwa nanti kamu akan mengalami ini kan, yang dikenalkan pasti yang baik-baik saja, yang indah-indah. Itu, nah itu yang menjadi apa ya, sudah image, sudah cap bahwa pedila itu sebenarnya enak cari duit. Tidak, dan mereka kan tidak pernah menanyakan kenapa kamu jadi itu. Nah, pedila sendiri tidak akan bicara jujur, tingkat kebohongan pedila itu tinggi. Oh ya, pedila itu perempuan yang dilacurkan ya, karena posisinya posisinya adalah dia korban. Saya tidak pernah menjudge bahwa dia itu keenakan, keasikan itu tidak. Banyak masalah hal kita menengok ke belakang,
banyak hal penyebabnya dia menjadi pedila. Gitu. Banyak kekerasan yang terjadi. Jadi ketika saya dulu mengalami itu, apa yang saya alami itulah saya nggak mau terjadi pada teman-teman sesama perempuan kan. Ya, aku bilang seprofesi, iya, seprofesi atau apalah, tapi khusus pada perempuan, gitu kan, khusus pada perempuan, jangan sampai terjadi kekerasan itu apapun itu. Bentuknya bisa macam-macam kalau di lokalisasi. Nah, kalau di lokalisasi kan hampir setiap detik itu terjadi kekerasan. Gitu. Kekerasan apa aja, Mbak? Ya itu tadi yang saya sampaikan, bisa verbal, fisik, non fisik, seksual, ekonomi, semua. Customernya atau oleh? Ya, karena di struktur apa ya namanya, bahasaku apalah. Jadi di lokalisasi itu kan banyak unsur ya. Di situ ada mucikari, ada calo, ada hansip, ada RT, RW dan lain-lain, semua yang mengambil keuntungan dari situ. Kalau saya menganalisis sosialnya sih banyak sekali orang yang mengambil keuntungan dari situ. Jadi siapa saja bisa melakukan kekerasan. Kekerasan apapun, iya, terhadap pedilai. Oke, Mbak Ida, ada nggak kira-kira, jadi ketika ngomong soal kekerasan itu tadi ya, teman-teman pedila itu ada keinginan untuk keluar dari pedila itu nggak? Saya tadi ada terbesit, Mbak Ida kan bilang nggak, bukan hanya enaknya, artinya kan sebetulnya pernah ada enaknya. Lah saya sebenarnya pengen tahu enaknya sebenarnya di mana sih? Nggak ada sih. Enaknya itu kalau kita bilang enaknya kalau mereka mendapat orang yang betul-betul paham dan bisa mengasihi. Tapi ukurannya, fenomenanya di lokalisasi itu kan yang menurut mereka enak itu adalah mendapat uang besar. Beda lagi kalau saya beda loh ya. Karena saya itu cenderung memanfaatkan orang gitu kan. Gini, manfaatnya gini. Boleh gini. Maksudnya laki-laki yang tak manfaat, tapi bukan untuk saya loh. Iya, makanya saya bisa gini, kalau saya memang untuk diri saya sendiri mungkin saya sudah kaya, ya kan? Sudah kaya. Itu contohnya gini, ada orang yang mungkin nganu sama saya. Oke, saya mau, tapi saya sekolahkan, kayak gitu kan. Oke, tapi saya biayai kegiatan saya dengan teman-teman kayak gitu. Jadi manfaat ini bukan dimanfaatin yang gimana, bukan untuk diri saya pribadi, tapi untuk kepentingan bersama gitu loh. Mbak, sebelum ini kan Mbak memiliki kesadaran yang lebih ya, dari mulai menyadari bahwa saya kok dijual sama teman, kemudian Mbak juga ada menjadi pedila juga. Nah, kemudian seberapa lama ini Mbak memiliki kesadaran bahwa ini ada sesuatu yang mesti harus saya perjuangkan ini agar saya keluar dari sini atau membantu teman-teman kayak gitu, tuh butuh berapa lama, Mbak? Kalau kesadaran itu selalu, setiap saya bergerak, ini saya tidak layak gitu ya, itu pasti sudah sadar dari awal. Tapi cara untuk memulai keluar dari situ itu yang butuh waktu ya, butuh waktu untuk bagaimana, kayak caranya mungkin ya, saya harus mendekati mucikarinya. Kan di Surabaya dulu kan mucikarinya paling tidak saya pegang, jadi mereka sudah merasa saya adalah keluarganya dia gitu kan. Anak-anaknya juga jadi kita nggak posisinya, saya nggak mau ke bosku, kamu bisa ngapa-ngapain saya seenaknya, saya nggak mau. Saya nggak mau, jadi saya kamarnya saya kosin, saya bayar. Saya nggak mau setiap ada orang yang masuk harus membayar. Saya nggak mau, dan karena saya tidak bisa dengan orang banyak, saya harus satu-satu gitu sistemnya. Kenapa? Kesadaran saya lagi, kenapa harus satu? Kesadaran saya adalah ketika berkaitan dengan kesehatan reproduksi, tertular HIV/AIDS dan lain-lain. Iya. Ya, berkaitan dengan kesadaran hak reproduksi. Kalau menurut Mbak Ida, selain Mbak Ida, termasuk dengan teman-teman pedila, mereka sebetulnya sadar nggak sih tentang hak-hak perempuan misalnya? Dan itu yang menurut mereka itu hak perempuan tuh apa saja selain hak reproduksi itu? Menurut mereka atau Mbak Ida sendiri? Kalau mereka belum lah, makanya ketika itu saya membuat pelatihan, membuat kelompok-kelompok kecil, mulai dari 3 orang, 5 orang, itu adalah pelatihan tentang hak sebagai warga negara dan HAM. Itu kita mulai dari situ, dan pengorganisasian. Itu karena saya
ngomong itu kayak berkaitan kan, untuk membangun teman-teman supaya bisa, oh nek dia tahu haknya, tahu tentang hak dia, dan Bu itu adalah ketika dia ada pelanggaran HAM dan sebagainya, itu baiknya bagaimana? Ya salah satunya hanya berorganisasi kayak gitu. Jadi walaupun itu kecil bentuknya. Kesadaran itu didapat dari mana Mbak? Dari awal mula Mbak mendapatkan apa namanya? Teman-teman yang untuk Dan berguru. juga teman-teman kan akhirnya Iya. kemudian Mbak akan Kumpul, mengorganisir ya. teman-teman juga. Itu dengan bentuk outreach Dapat namanya. dari Oh siapa? kalau saya kan asik aja dulu. Saya kan ngumpulnya dengan ya teman-teman ya. Sebenarnya sampean itu senior saya walaupun masih muda saya. Sudah masih unyu-unyu kan ya, masih Senior yang unyu-unyu. unyu ya? Ilmunya itu kan saya dapat dari teman-teman yang dulu di UNER ya kan, teman-teman di Oh, karena saling Petra kumpul dulu gitu ya ya. kan, teman-teman Petra, waktu UNER ya kan. 98 itu ya, itu kesempatan kita untuk Diajak banyak pelatihan, saya ngumpul ikut demo-demo itu kan saya mengamati bahwa ilmu itu, pengetahuan itu tidak harus saya dapatkan dari saya harus kuliah, harus sekolah. Ketika saya dimanapun, ketika aku bisa belajar ya itu pengetahuan saya. Dan aku tidak bisa membayar karena dengan tidak punya uang, gitu kan? Dan itu tidak bisa dibayar. Ini berarti kan ngomong soal dukungan kan Mbak ya. Mbak Ida kan berusaha untuk, karena tentang kesadaran itu Mbak Ida berusaha untuk keluar dari situ, misalnya terus membela teman-teman yang ada di situ ketika terjadi kekerasan, terus apa ya, mengingatkan lagi tentang hak-hak itu. Berarti kan ngomong soal dukungan itu ya, ada bisa disebutkan nggak ya, selain teman-teman kita waktu itu ya, dukungan seperti apa sih sebetulnya yang didapatkan Mbak Ida dari luar gitu ya? Apalagi tadi anggotanya kan banyak ya, 100-an lebih ya. Oh kalau dulu ya ribuan, Dulu ribuan. ribuan ratusan lah. Sebentar, Setiap sebelum itu, lokalisasi itu kan Mbak ini ada. menetap di, kalau boleh di share dulu di lokalisasi mana atau Di lokalisasi Demak Bangunrejo. Kalau kita mau keluar dari situ, dalam arti itu, kalau dulu kan orang bilang insaf, jangan ngomong insaf, saya bilang gitu kan. Jangan ngomong insaf. Kenapa Insaf nggak itu boleh berat, ngomong insaf? gitu kan. Berat menurut saya. Insaf itu yang bagaimana dalam tanda kutip saya. Tapi kalau kamu mau keluar dari masalah ini, tidak harus keluar dari situ. apalagi itu ya. lagi banyak, semakin banyak ribuan ya anggotanya. Nah, untuk Mbak Ida sendiri untuk memberi kesadaran pada teman-teman yang lain, pasti kewalahan kan dengan 1000 ini. Nah, ada nggak dukungan dari luar? Terus kalau misalnya ada, bagaimana cara Mbak Ida mencari dukungan yang bisa mensupport Mbak Ida dalam memberi kesadaran pada teman-teman pedila yang lain? Adalah, kita itu kan mengorganisir tidak harus sendiri. Bagaimana kita mengorganisir kader dong, kader kita gitu kan. Iyalah, masa kita kerja sendiri nggak mungkin. Gunanya apa kita mengkader gitu kan? Kalau ada kader enteng lah segalanya. Betul. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kendala-kendala itu banyak pasti. Belum nanti dia itu kegondol pacarnya ya kan, kita nyari lagi penggantinya gitu kan. Belum lagi dia pindah tempat itu kan. Iya kan, terus apalagi lah dia fenomenanya, kalau dia itu keberhasilannya dia ketika sudah menjadi mucikari atau bos panti pijat itu kan, fenomena yang terjadi itulah keberhasilan dia. Itu harus kita cut bahwa itu belum berhasil, itu keterpurukan membuat bagi saya gitu kan. Jadi ada dualisme pandangan nih untuk yang disebut keberhasilan itu tadi. Saya sangat tidak setuju bahwa aku sudah berhasil, sekarang dia sukses. Sama contoh ya, dia sudah sukses tak cari gitu. Kemana dia? Dia sekarang sudah buka kafe di sana, buka wisma di sana, buka apa di sana. Itu bukan sukses, itu malah terpuruk lah, malah semakin banyak masalah menurut saya. Gitu. Jadi kita tetap tidak terus membiarkan mereka, tetap kita kunjungi, tetap silaturahmi, itu yang penting. Karena kan merawat itu lebih susah, kan merawat memulai itu ya. Kan lebih baik merawat yang sudah ada. Kalau memang yang tidak mau jalan, ketika dia nggak percaya, ya kita tinggalkan aja dulu. Nanti nyandung nyerimpet, apa nih bahasane wong Jawa, nyerimpetin. Nah, nyandung nyerimpet, lebih baik mana yang mau dulu kita ajak. Itu strategi ya kan. Sekarang berapa anggotanya Mbak? Ya
kena tanya sekarang itu susah aku karena habis penutupan dan kali itu kan aku cerita sebelum penutupan ya. Kalau sesudah penutupan ya akan beda lagi. Beda lagi dan strategi kita yang kita pakai juga akan beda. Oh iya, dengan mumpung Mbak Ida menyinggung tentang penutupan lokalisasi nih. Menurut Mbak Ida nih, dampak yang paling Mbak rasakan dari penutupan lokalisasi itu apa, dan menurut Mbak apakah itu sangat membantu Pedila atau utamanya Mbak sendiri untuk penutupan lokalisasi itu? Membantunya gimana, Wong? Penutupan itu malah menambah masalah kok. Iya, maksudnya bisa diceritakan biar semuanya paham gitu. Tidak membantunya gimana? Karena yang kehilangan pekerjaan itu bukan hanya Pedila dan saya seumpama untuk mengorganisir, bukan. Tapi justru orang yang ada di situ. Agen bir, salon, tukang cuci, tukang dodol tambel, macam-macam lah di situ. Itu kalau kita analisa sosialnya itu dulu itu teman-teman ya buat strategi planning waktu itu ada sekitar 115 orang, 115 bentuk pekerjaan di situ yang kehilangan pekerjaan. 115 ya mungkin tukang setrika, tukang cuci, tukang buah, tukang bakso, soto, agen bir, terus apalah gitu-gitu semua yang ada di situ berkaitan dengan adanya lokalisasi. Berapa orang yang mengambil keuntungan dari lokalisasi itu, gitu kan? Itu bukan saya ulang ngomong, itu teman-teman sendiri Pedila yang mereka bisa mengelis semua. Itu kan untuk ketika itu kan dia sadar, oh iya ya ternyata ketika ada itu yang mengambil keuntungan itu ternyata banyak ya, termasuk kiwirmu kan gitu kan, sama kiwirnya itu pacar tetapnya ya kan. Artinya lokalisasi ini ketika dibubarkan itu sebetulnya semakin terpuruk lah, termasuk dari aspek kesehatan, apalagi ya 3 bulan setelah penutupan itu HIV/AIDS meningkat pesat. Berarti apakah dengan penutupan lokalisasi itu proses atau yang selama ini terjadi atau bisnis seks itu ikut berhenti ataukah masih tetap jalan dengan adanya penutupan? Penutupan. Kalau prostitusi itu pasti tetap masih jalan, hanya tempatnya yang bisa ditutup gitu kan, dan itu pun kan nggak ada yang buka, kok tahu-tahu ada yang nutup gitu kan, gitu masalahnya. Bukan saya setuju, masalahnya bukan dari setuju atau tidak setuju, tapi saya waktu itu salah satunya lembaga atau komunitas atau kelompok itu hanya KPI dan Kompas itu yang menolak betul penutupan karena kita melihat dari aspek kesehatan itu yang terutama ya itu. Karena ternyata dengan penutupan HIV itu tidak menyelesaikan masalah sebenarnya sih, menambah masalah iya, gitu kan. Bukan waktu itu kolaps semua kan orang yang di sana. Tapi dulu saya pernah dendam juga dendamnya gini sama calo sama mucikari yang di Doli itu ya, sempat dendam saya karena saya susah masuk di sana itu kan karena ada bodyguard dan lain-lain untuk mengorganisir teman-teman itu susah. Saya tuh pernah bilang suatu saat kamu ya kalau ditutup rasain lu gak punya pekerjaan. Itu sempat ada di sini, aku dendam saya itu Mas. Sekarang jadi kalau lihat orang-orang preman-premannya di rasain gitu, kayak gitu-gitu itu ada. Gitu-gitu ada jeleknya juga saya. Ya, Mbak, terus harapannya terus berarti gimana Mbak? Ini sebetulnya kan itu dari sudut pandang pemerintah ya, bahwa lokalisasi ditutup maka itu akan selesai gitu ya. Nah, berarti harapan dari teman-teman Mbak Ida, Pedila dan Mbak Ida sendiri misalnya apa gitu yang harus dilakukan sama pemerintah dan masyarakat untuk membantu persoalan-persoalan itu? Jelas karena itu sebuah persoalan ya kan? Itu persoalan yang butuh proses panjang untuk pemahaman dari pemerintah sendiri, dari Dinsos, dari Dinkes sendiri itu harus paham dulu, harus punya persepsi yang sama lah dengan kita yang mendampingi. Kalau juga dengan kalau itu hanya sebatas proyek program kan ya segitu-gitu aja Mbak, tapi bagaimana mereka memunculkan persepsi yang sama bahwa dia itu adalah bentuk manusia, bentuk perempuan yang harus punya hak yang sama, punya ini yang sama sebagai warga negara kayak gitu. Dan aku itu selalu protes tuh karena ya kayak program-program itu kan tidak tepat pada sasaran, itu
yang kesel siapa yang kalau mereka bicara, pemerintah bicara bahwa dia sudah peduli, sudah punya program yang untuk mereka, mana mereka dengan alasan mau ngasih program tapi harus KTP Surabaya, sedangkan Pedila itu adalah pendatang gitu loh, adalah pendatang, bagaimana bisa, nah akhirnya yang mendapat itu ya orang-orang di situ mucikarinya, justru orang-orang yang ber-KTP Surabaya yang memang direkrut ya sedapatnya aja. Program itu misalnya apa? Contoh programnya apa? Contoh ya pelatihan untuk membuat produk bisa apa saja sih, bisa handicraft, bisa kuliner, bisa apa kayak gitu. Artinya itu sama sekali nggak ada gunanya gitu? Enggak lah, pulang ya malah alatnya dijual, gitu kan, enggak sama sekali enggak. Itu banyak loh program itu, sekitar 1 orang tuh kalau saya hitung kan waktu datang itu dapat apa gitu kan, coba saya hitung ini harganya panci, coba itu ada 3,5 jutaan, itu bisa masuknya bisa 5 juta ya per orang gitu kan. Enggak, karena apa, kalau saya itu agak kolot juga waktu saya penutupan itu kan saya live di Kompas ya, Kompas TV itu sempat diancam loh, saya nggak berani pulang saya. Yang karena yang mengancam nggak tahu, mereka adalah orang-orang itu untuk ini kalau pulang ini apa ya ada, karena saya membuka data, saya punya data walaupun saya datanya tidak sebanyak yang data palsu dari manipulasi data kan. Berarti yang seperti apa dong Mbak, kira-kira aku membayangkan program itu ya mungkin aku ini ya taunya ya program-program itu, tapi ternyata kan nggak guna gitu loh. Kalau terus sekarang gimana kira-kira? Mau tanya program untuk Pedila, dia mengatakan itu sudah nggak ada, sudah tutup kok. Iya, karena lokalisasinya juga sudah dianggap ini kan. Dianggap nggak ada. Jadi sama pemerintah sudah dianggap ini tidak ada lagi gitu. Bisnis komersial. Walaupun saya punya data ini loh masih. Tapi ini jadi dilema. Kalau saya ngomong bahwa ini masih ada Pedila, teman-teman itu jangan Mbak, nanti saya pasti dioperasi terus kan. Dioperasi. Nah, dioperasi di rahasia sendiri itu kan akan menimbulkan masalah juga. Yang berkaitan dengan masalah hukum juga, karena mereka akan dibawa ke Keputih sehari semalam. Kalau memang sehari semalam dia mau keluar harus membayar, yang mereka mengatasnamakan oknum polisi dari luar yang bisa membantu kayak gitu. Ada yang sampai 4 juta loh. Mbak gitu. Itu akan muncul masalah lagi juga. Nah, teman-teman kan nggak mau Mbak, aku nanti dioperasi gitu kan. Saya ini gimana advokasinya? Tapi enggak, maksud saya advokasinya ya bahwa dia adalah manusia, perempuan yang punya hak yang sama itu aja. Nah, kalau saya sampai sekarang sih mereka itu kebanyakan kan nggak ada KTP ya, atau KTP-nya disimpan atau gimana, atau itu bentuk perlindungan untuk melindungi dirinya supaya nggak diketahui oleh keluarganya juga bisa jadi. Tapi takutnya kan ketika ada masalah kriminal itu yang sakit atau apa itu, kadang kalau dia paksa nggak mau nunjukin KTP-nya, bagaimana kita bisa menolong? Iya. Ya menurut Mbak ini kan sudah maksudnya lokalisasinya sudah dibubarkan sama pemerintah. Tapi kemudian para Pedilanya sendiri memilih untuk bertahan dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Nah, menurut Mbak ini kenapa ya mereka masih memilih untuk tetap bertahan di situ walaupun situasi dan ininya mungkin lebih susah ya, karena kalau kemarin di lokalisasi kan sudah jelas nih ada siapa yang akan bertanggung jawab, dia mendapatkan apa kayak gitu-gitu kan sudah. Mana ada yang bertanggung jawab ya di lokalisasi? Enggak, mucikari dan preman di situ hanya mengambil uangnya aja. Mereka tidak akan pernah bertanggung jawab lah. Ya. Kalau ada apa-apa sama-sama enaknya di lokalisasi maupun nggak ada lokalisasi. Iya, sama-sama. Kalau ada kriminal, contoh lah, kalau contohnya ada pembunuhan gitu, mana tuan rumahnya nggak akan bertanggung jawab. Nggak pernah, setahu saya loh ya, dari tahun dulu sampai itu ya, yang kita aja yang kemana-mana carikan mana ini alamatnya di mana kayak gitu-gitu ya, tetap kalau lapor tetap kita tetap tidak berharga sama sekali gitu, tidak ada harganya kita ya. Memang itu memang paling kalau dibunuh mungkin minta bayaran mahal, goyangnya nggak tepat, ini kayak gitulah. Polisian juga sampai sekarang pun seperti itu, nggak mungkin lah. Ini nggak ada sekarang, polisi harusnya juga ada pelatihan untuk paham itu ya. Iya. Superman sama dengan korban-korban yang lain, mungkin kayak perkosaan yang di luar sana juga pertanyaan kan akan mau, kalau korbannya justru perempuan yang di ini kan sama, apalagi teman-teman Pedila gitu kan, mau dasarnya tempatnya di situ kayak gitu.
contoh kan waktu karena aku kena kekerasan itu kan gitu, mungkin paling kamu yang salah lah ini Iya. selesai. Artinya kan tidak ada perlindungan sebetulnya dari aparat dan Nggak ada. pemerintah itu Uangnya sebenarnya ada, uangnya aja yang dilindungi ya. uangnya aja yang dilindungi. Berarti sebetulnya peran lembaga di sini Mbak ya kayaknya justru malah lebih penting. Iya, Lebih berguna peran lembaga dalam hal ini. Yang Lembaga tahu itu persis, yang tahu ya. persis ya dia yang mendampingi, Mendampingi, tahu para persis. perempuan ini gitu ya. Sayangnya harus sekarang sudah nggak ada yang mau nengok ke sana gitu. Nah ini berarti lembaganya sudah apa ya? Kenapa mereka tidak lagi mendampingi untuk ke sana gitu kira-kira? Nggak seksi lah isunya kayak gitu, nggak ada. Ya memang berkaitan dengan anggaran pastilah. Kalau saya dari dulu nggak pernah saya punya anggaran untuk teman-teman itu. Saya ngadu sendiri. Baru-baru ini paling bentuknya ya bentuk-bentuk bantuan itu dari pun nggak ada yang dari pemerintah. Saya Dari dinas sosial nggak ada? enggak, saya nggak pernah ini yang untuk kelompok saya loh ya, yang untuk yang bersisa bertahan sampai sekarang, yang dari dinas mana sekarang udah buyar semua, nggak ada lah. Datanya sudah nggak ada juga Nggak ada. ya. Nggak ada. Kalau saya komunitas yang ini masih semua masih yang lelesi lah, yang masih ada itu kita ajak lagi dengan yang itu. Mbak pernah nggak ada contoh begini, maksud saya itu perlindungan ya, perlindungan Mbak Ida, ini pengalamannya Mbak Ida, pengalamannya Mbak Ida yang dilakukan Mbak Ida, karena kami menganggap Mbak Ida ini kan aktivis dalam hal ini adalah yang membela para perempuan ini kan ya. Contohnya gitu, misalnya seperti apa? Pernah ada kasus misalnya kekerasan, terus apa yang dilakukan Mbak Ida dengan kasus itu sampai ke misalnya sampai ke tahap kepolisian, sampai ke mungkin bahkan ke pengadilan atau bagaimana? Oh, yang itu biasanya kasus enggak ini sih Mbak. Kalau sudah di pengadilan biasanya yang cakupan aja. Cakupan itu harus saya datang ngambil harus keluar. Jangan sampai 1-2 kali 24 jam kamu kena di piring aja. Bukan harus ditaruh sana sampai berminggu-minggu. Itu kamu bisa bisa nuntut balik. Gitu. Harusnya kan yang mucikarinya bukan mereka gitu. Yang manfaatin. Misalnya ada yang ngadu, Mbak aku kena kekerasan, aku dipukul, aku gitu ya banyak sekali Mbak. Kalau dulu kan kita punya posko itu adalah tempat curhat, tempat perlindungan. Ketika mereka berkelahi sampai pintu itu bisa dibacok, ini rusak semua. Kalau dia sudah sembunyi di tempat kita, teman-teman itu nyari tahu gitu, udah sasaran kita memang ya tempat-tempat kita shelter lah ya, shelter teman-teman buat curhat lah, buat apa. Disitulah pintu itu bisa lepas itu dibacok ini sama pacarnya itu kan, kayak gitu. Perlindungan seperti fisik. Wah, aku dalam hati saya aku juga bisa mati nih kalau orangnya mabuk kan, untuk ngelindungin itu. Ya itu sering lah dulu Mbak. Terus itu Fadila yang mengalami kekerasan itu ada pendampingan sendiri atau? Iya, adalah di kita. Itu masa sebelum dibubarkan. Tapi kan gitu, kita tidak semudah itulah. Kendalanya itu, tantangannya ya, Fadila itu belai kucing gitu kan. Kita sudah bela-belain sampai tahu-tahu di belakang kita ya udah dikembali lagi kayak gitu. Ya itu sering, dan itu mau kecewa kita ya kecewa, tapi pasti kan ya sudah gitu aja. Ya sudah, gimana lagi, kita nggak bisa merampas haknya dia untuk kembali lagi ke pacarnya walaupun sudah dipukuli sampai berkali-kali ya kan. Tapi kan itu kita sudah berusaha untuk cut, ini harus cut gitu kan. Tapi kan nggak bisa, di belakang kita mereka balik lagi. Itu ya banyak juga ya cinta. Apakah ya itu yang mau saya tanyakan, apakah memang mergo cinta itu atau cinta apa ya semua. Dia butuh gitu mungkin ya memangnya. Apalagi kalau yang macarin itu kayak polisi, tentara, kayak orang yang punya power gitu, cangel yang lepas gak payu nek tekan gitu. Oh ngono ya. Nah itu kan harus apa ya, kekerasan apapun. Kalau sudah dia mendapat kekerasan fisik, non fisik, seksual, ekonomi itu pasti wes kalau organisasi. Karena dia akan menghormati loh. Apa namanya, morotin itu kan diporotin lagi kan gitu. Itu yang, nah di situ itulah yang sering kita sampaikan bahwa
menjadi pedila itu tidak mudah. Kalau kamu memang niat sudah menjadi pedila harus profesional gitu. Dalam arti profesional kalau saya karena itu strategi saya. Profesional dalam arti tidak harus pandai untuk melayani di tempat tidur, tapi kamu harus pandai punya skill yang lain. Seumpama karena menurut saya tamu itu tidak selalu harus dilayani dengan seks. Menurut saya bisa dengan ngobrol, bisa dengan dia butuh orang teman ngobrol, butuh curhat, bisa juga dia butuh mungkin massage, nyanyi. Nah itu kamu juga harus punya skill itu namanya profesional. Okay. Mungkin kayak orangnya mungkin dari luar kota butuh teman untuk pesta undangan, itu bisa terjadi. Kalau saya begitu, jadi saya menyiapkan baju untuk pesta itu harus ada. Karena ini memang pengertiannya memang itu adalah profesi. Ya kan Mbak ya, profesi. Jadi ada profesionalnya dan ada target skill gitu ya. Harus ada target. Saya kembali lagi ke teman-teman itu, kamu harus punya target. Sekian tahun ini kamu harus sudah bisa keluar dari sini. Apa yang kamu ingin capai. Nah, saya kan harus ada target. Saya umur segini harus keluar dari sini. Sudah malu. Saya harus apa yang saya inginkan harus saya tercapai. Iya, Mbak, aku pengen flashback lagi ya. Aku penasaran dengan sebetulnya background sebagian besar teman-teman pedila itu secara umum ya, atau secara ekonomi itu seperti apa kira-kira Mbak? Saya nggak bisa menilai seperti itu Mbak, karena ekonomi tidak, sebenarnya tidak semua itu. Mereka kaya juga banyak, mereka sukses juga banyak, pendidikan tinggi juga banyak. Anak-anaknya pendidikannya tinggi-tinggi juga, dia bekerja di situ untuk menyekolahkan anak kan gitu. Sekolahnya sampai kuliah, yang pondok pesantren juga, yang ini. Ada yang di Kembang Kuning itu dulu sampai 62 loh masih kerja. Tapi anaknya Mbak di pondok pesantren semua. 62 tahun masih bekerja. Anaknya itu besar-besar di Lamongan sana loh, anaknya di pondok pesantren semua. 3. Nah kayak gitu, makanya saya kalau backgroundnya mereka ekonomi tidak, cobalah kembali nengok ke belakang lagi, kita tanya. Tapi ya butuh waktu lah, tanya mereka nggak langsung mereka ngaku, nggak mungkin ya kan, nggak mungkin. Dia ada yang dijual ibunya, korban perkosaan, terus perceraian, pernikahan anak dan lain-lain. Banyak sekali, banyak hal. Seperti yang saya pernah temukan itu yang namanya Yayu itu ya, itu korban perkosaan dibawa pacarnya ke Bali dan sama pacarnya itu diperkosa sama teman-temannya 5 di pinggir laut. Sampai dia itu kan rambutnya merah, cilik, sampai dikira itu binatang laut yang hantu itu loh. Akhirnya kan ditolong di sana. Nah, hal kayak gitu, padahal dia pendidikannya tinggi. Kan tinggi orang Banyuwangi, sekarang udah di Australia dia. Kayak gitu. Banyak yang punya anak juga ada, bawa kerja, bawa anak hamil sampai anak yang nolong-nolong gitulah. Ada saya nolong-nolong gitu, anaknya sampai sekarang udah saya sekolahin kayak gitu. Kalau tadi kan Mbak Ida sempat menyebut sekian tahun ada target keluar, berarti dari awal itu memang hampir semua ya Mbak Ida maupun teman-teman yang lain ini sudah ada pikiran bahwa setelah ini aku akan keluar dari sini atau gimana Mbak? Tidak. Itu saya maksudnya saya menyampaikan ke teman-teman bahwa kamu bekerja di sini itu tidak selamanya. Kamu harus punya target untuk keluar. Kamu umur berapa harus keluar dari sini? Jangan di sini terus. Gitu kan, kalau kamu di sini itu tidak akan ada perubahan. Walaupun kamu sudah menyatakan kamu sudah berhenti bekerja, nonsense saya bilang. Sampai sekarang itu ada teman akrabku itu yang sampai sekarang masih di sana ya. Ayolah keluar dari sini, kamu akan berubah gitu. Karena kalau masih di sini lingkungannya itu saya lihat dari dulu ya segitu-gitu aja. Jadi pola pikir mungkin ya akan berubah ketika kamu keluar dari sini gitu. Kalau kamu masih di sini, kamu akan mikir-mikir ya segitu-gitu aja. Cari duit, nggak punya duit, udah rentenir kayak gitu-gitu. Oke, itu kan keinginan Mbak Ida istilahnya ya, keluar dari situ. Nah, nggak semuanya akan mendapatkan kesempatan seperti Mbak Ida, bisa bertemu dengan teman-teman aktivis sehingga Mbak Ida tertular istilahnya tadi ya. Nah, itu kan nggak didapat kesempatan gitu loh. Nah, tapi menurut Mbak Ida tetap aja apa nih pesannya Mbak Ida kepada perempuan-perempuan yang masih terjebak itu ya, terjebak dalam profesi situasi yang seperti itu. Pesanku ya itu tadi ya Mbak, hanya kamu tidak selamanya di sini, saya yakin gitu kan. Kamu harus punya target.
jangan apa, mayoritas semua teman-teman itu kan nggak punya tabungan di sana. Makanya dulu itu saya punya program teman-teman harus punya tabungan gitu untuk masa depan. Apa jarang sekali, banyak yang nggak punya tabungan. Gitu. Ya mungkin ya sekarang ada. Nah itu jalan satu-satunya bagaimana kamu supaya bisa punya target gitu kan. Aku bilang, yang kalau di sana memang bahasanya itu, aku sudah insaf. Dari saya pakai bahasa insaf. Sudah berhenti tapi kamu perubahan perilaku aja. Ada perubahan perilaku itu baru. Nggak bisa lah ketika kamu insaf. Aku mau tanya, ya, Kak, kalau gimana dengan stigma masyarakat yang melihat Fadila? Sebenarnya apa yang pengen sampaikan kepada masyarakat untuk tidak menghakimi seorang Fadila? Mungkin karena kan mungkin juga karena masyarakat tidak tahu, tidak melihat secara dekat kehidupan Fadila. Sebenarnya apa sih yang Bapak ingin sampaikan? Fadila, saya belum menemukan ya, saya nggak jujur sih untuk menyampaikan itu. Karena apa? Lokalisasi di Surabaya ini kan membaur dengan masyarakat dan mereka enjoy aja, terima aja, tidak pernah anak nakal kayak stigma kita nggak ada. Mereka membaur, ada pondok pesantren justru, ada masjid, ada anak sekolah dan membaur kayak masyarakat biasa. Seluruh semua di lokalisasi yang di Surabaya seperti itu. Jadi masyarakat, kecuali yang masyarakat di luar jauh dari itu. Tapi kan kalau itu kita tidak pernah yang namanya mungkin lewat sosialisasi ya. Itu kan jarang, hanya sosialisasi hanya di lingkungan itu aja. Berarti artinya sebetulnya kalau yang di lingkungan tempat ada dia berada itu sebenarnya nggak pernah ada masalah ya. Nggak ada masalah. Maksudnya karena mereka membaur berdampingan dan lain sebagainya. Justru orang-orang yang jauh yang di luar yang mungkin tidak bersentuhan. Iya, tidak bersentuhan itu ya itu bukan hal yang maksud saya ya wajar aja mereka nggak tahu tidak tapi apa ya juga kadang-kadang apa ini istilahnya getuk tular aja lah gitu nggak semuanya, banyak kok masyarakat juga yang oh iya paham. Ketika ada penutupan itu yang banyak kekhawatiran justru ibu-ibu karena takut kan dia penularan itu akan semakin kemana-mana kan. Kalau masih ada lokalisasi dulu kan kita masih bisa kontrol. Oh ini itu walaupun itu rahasia kan, yang tahu hanya pendamping, tidak orang lain tidak boleh tahu. Oh itu yang kemana, yang jangan tidak boleh menularkan, harus ada pembelajaran seperti itu. Ya sangat butuh waktu lah Mbak, nggak semudah itu. Iya. Mungkin itu juga ya yang membuat Fadila juga kan kalau misalnya dia memulai hidup baru hidup baru lagi, tidak di situ misalnya di luar, kemudian kondisi di luarnya kayak apa kayak gitu itu yang. Nah itu yang menjadi PR teman-teman tuh, kalau kamu memang betul-betul harus siap segalanya. Kita memang dampingin itu, teman-teman semua harus menyiapkan ini. Nanti kamu di lingkungannya baru, kamu mesti akan mendapatkan, kalau tahu kamu sebagai dulunya bekerja sebagai bedila, kamu akan dicemooh orang sekitar kamu harus menyiapkan mental juga, siapkan untuk itu. Bagaimana kesiapan suamimu secara ekonomi, jangan-jangan nggak cukup ekonomi sedikit kamu balik ke sini lagi, itu yang akan menjadi masalah yang katanya tadi akhirnya balik lagi. Keluar terus balik lagi itu. Keluar yang saya ceritakan tadi, yang balik lagi itu bukan berarti dia nikah, tapi hanya sekedar masaknya hanya berpacaran gitu kan. Punya pacar. Punya pacar tetap yang amarot ini loh Mbak, maksudnya itu kan dia selalu gak terima kalau mereka dekat-dekat dengan orang lain, apalagi dengan saya mesti akan pengaruhnya besar gitu kan. Ajak kegiatan saya nggak boleh gitu kan, akhirnya dia kena marah. Itu kalau memang mereka sudah yang ikut kegiatan di kita ya, biasanya kalau dia memang sudah ini dia akan kuat bisa maksudnya bukan melawan ya, tapi bisa mengantisipasi kalau saya sudah punya pilihan untuk ini, dia akan siap itu. Siap untuk mungkin kalau
ya nggak apa-apa kamu putus dengan saya, mau saya lebih ini. Kalau saya tuh kan nggak mau gitu, karena nggak mau terikat-ikat gitu kan, makanya sehingga saya bisa mendapat kesempatan keluar. Akhirnya saya tahu kan dunia luar gitu kan. Kalau saya nggak bisa gitu untuk mencari dunia luar itu kayak apa, ya nggak mungkin bisa saya seperti ini. Mesti saya lingkupnya taunya gitu, cari duit, terus udah pakai foya-foya ya kan. Berkenalan dengan ini, dengan alkohol, dengan itu, nggak mau lah, ngapain belajar, sudah tua yang belajar enggak. Itu dengan penutupan itu apakah ada orang baru yang datang ataukah yang selama ini Mbak tahu ya, atau ya ini orang-orang lama yang mencoba untuk masih tetap bertahan jadi pedila atau? Oh ya, yang kalau penutupan itu bukan berarti sudah nggak ada sama sekali ya, justru itu akan muncul trafficking baru. Mereka yang muda-muda itu mucikari dari luar daerah itu datang mengambil mereka. Bisa jadi yang dia mucikarin di sini, ini anak buahku, ada yang muda-muda, tolong dibawa ke sana. Muncul traffickingnya, orang-orang oknum, oknum lah. Baru pelaku-pelaku trafficking itu justru banyak datang, tidak hanya berhenti terus ya udah ditutup sudah selesai, mereka akan nggak tahu itu pulang atau pindah, orang lama atau orang baru. Paling yang mungkin yang sudah tua-tua lagi sudah bertahan, istilahnya dia sudah nggak ini, makanya kenapa sekarang larinya pada ke Kembang Kuning semua. Tapi tidak berarti kemungkinan di Kembang Kuning itu sudah tua-tua, yang masih muda juga banyak. Gitu kan. Semakin banyak sekarang, semua lokalisasi, 5 lokalisasi ditutup, sekarang larinya ke Kembang Kuning semua. Itu yang masih muda paling ke kafe ya, ke kafe kayak gitu-gitu, warkop. Ke kafe itu untuk transaksi ya sama ininya. Ya. Berarti Kafe untuk online. Kalau yang kayak mendampingi mereka untuk mereka agar paham hak mereka gitu ya, atau untuk menjaga kesehatan seksual mereka, kemudian bagaimana mereka memahami pentingnya hak reproduksi mereka kayak gitu-gitu, sama sekali nggak ada, atau mungkin ada individu-individu tertentu? Mereka kalau dulu masih ada lokalisasi itu, memang kan ada kayak pemeriksaan untuk kesehatan reproduksi itu ada dari Dinkes, tapi ya itu walaupun itu ngasihnya cuma antibiotik dan vitamin gitu kan. Itu ada pemeriksaan, tapi sekarang kan nggak ada, sehingga mereka sekarang itu ada, makanya kita waktu mengorganisir membentuk kelompok sama teman-teman itu adalah pemberdayaan untuk kesehatan. Jadi, pemberdayaan kesehatan namanya. Jadi ketika itu jangan ketergantungan dengan pemerintah, ketika itu nggak ada, kamu harus bisa periksa diri sendiri, periksa ke dokter atau ke dokter yang memang dia sudah berlangganan di situ, atau di puskesmas. Di puskesmas masih ada sih nyiapin untuk itu. Tapi kan sudah nggak tahu lagi data yang mana yang nggak punya lagi. Oda mana yang itu. Sudah. Berarti yang baru-baru datang ini, yang baru ini, mereka setidaknya juga masih memiliki ya pengetahuan bagaimana sih penularan HIV itu dan bagaimana pencegahannya kayak gitu, itu mereka masih dapat atau mereka cari sendiri atau gimana, Mbak? Sudah yang nggak, kondisi sekarang sudah saat ini sudah nggak ada deh, Mbak. Yang itu. Tapi kalau di kelompok kita tetap aja untuk sharing-sharing itu ada, tapi kalau untuk dari pemerintah nggak ada. Ya itu tadi loh jawabnya, ini sudah tutup, sudah nggak ada. Padahal kalau kita tunjukkan ini loh, data saya masih punya, ini yang online, ini yang di jalanan, ini yang di warkop, ini yang di lokalisasi itu masih ada. Tapi lagi-lagi kan itu tadi teman-teman, jangan disampaikan Mbak, nanti saya dioperasi lagi, nggak bisa bekerja. Itu kan kalau misalnya bukan masalah itunya. Periksa secara mandiri itu kan bukannya malah ada kesulitan gitu kan, Mbak? Enggak, sebenarnya enggak ya, diterima ya sama puskesmas tempat gitu, enggak ada kesulitan. Ada yang di puskesmas di Putrajaya memang khusus ada untuk melayani teman-teman itu. Nah, kita kalau saya kemarin mengusahakan lah berjaringan dengan teman-teman lembaga yang lain untuk pemeriksaan kesehatan ODA yang HIV/AIDS yang lewat itu juga pernah saya lakukan. Tapi teman-teman akhirnya takut juga kan, akhirnya tambah lari. Nah, gitu-gitu untuk mengatasi itu kita juga butuh butuh penyadaran bahwa kesehatan reproduksi itu penting, tahu bahwa kamu juga punya hak untuk sehat dan ini kayak gitu-gitu butuh kan. Terus habis itu pandemi nggak karu-karuan itu. Iya.
tetap pengusaha. Terus sudah saya pernah ajukan itu untuk kesehatan mereka ya BPJS paling itu untuk pengajuan BPJS. Yang ya untuk kartu sehat untuk orang miskin itu ya yang nggak bayar. Harapan Gitu. mungkin ya, harapannya sudah ya tadi ya harapannya apa Mbak Ida, kira-kira Mbak Ida? Untuk siapa? Untuk dari pemerintah. Ya, harapannya Mbak Ida dan teman-teman yang masih terjerat dalam ini profesi Kalau ini. saya sendiri harapan saya tuh ya teman-teman itu saya nggak bisa melarang Mbak, tapi bahwa mereka tahulah tentang kebutuhan dirinya selama dia bekerja untuk tetap berorganisasi walaupun itu keluar masuk lah memang aja butuh belajar ya, butuh pembelajaran orang dewasa itu kan kita harus paham itu. Jadi ya butuh harapan saya ya teman-teman tetap jaga kesehatan lah karena sangat berkaitan dengan dirinya, badannya, tentang kesehatannya dia. Juga masa depannya untuk keluarganya juga anak-anak. Saya tidak bisa tidak bisa melarang juga lah karena itu hanya dia kan. Dan itu kalau saya ngomong dosa dan tidak urusannya dengan yang di atas gimana saya itu, tapi paling tidak dia bisa berorganisasi, tetap bisa berorganisasi. Dan satu kata yang selalu saya terapkan bahwa untuk membesarkan hati-hati mereka, bahwa satu kata dari saya, tidak satupun ibu atau perempuan yang ingin bercita-cita atau anaknya atau dia untuk menjadi bedila itu aja. Itu supaya itu, dan kamu masih punya harapan yang banyak di luar sana kayak gitu. Untuk menyemangati aja teman-teman. Tidak satupun perempuan atau ibu yang bercita-cita anaknya untuk menjadi pelacur atau bedila. Itu. Oke. Cukup? Ya, kayaknya. Oke, teman-teman, rasanya apa ya? Banyak hal yang kita dapat Masih ya. banyak lagi. Banyak sekali apa. yang saya dapatkan, tapi kok aku nyesek. Informasinya banyak. Terus ini ya, mereka tetap bertumbuh dengan walaupun sayangnya ya ini pemerintah tidak punya concern di situ, tidak ada data yang bisa ditunjukkan seberapa banyak sih sebetulnya yang teman-teman bedila ini, padahal mereka banyak sekali yang mereka alami ini banyak gitu, tidak hanya mereka mendapat kekerasan dan kemudian tentu saja ancaman penyakit seksual yang tidak ya walaupun itu besar kecil ataupun besar sampai ke HIV juga itu mengancam mereka juga, dan ini tentu saja pasti butuh perhatian ya seharusnya dari pemerintah, bagaimana ini warga negara mendapatkan kembali haknya. Dulu iya, sebenarnya apa yang diberikan itu belum menjawab kebutuhan sebenarnya, karena mereka tidak pernah diajak untuk ngomong bersama. Kalau kita akan memberikan sesuatu sesuai kebutuhan, ajaklah mereka berbicara, libatkan kayak gitu. Itu kan haknya dia untuk ketika nggak kita sekedar laporan ya nonsens. Ya. Oke, teman-teman, ini adalah potret dari salah satu masyarakat kita, di mana perempuan yang dimarginalkan ya, perempuan yang didiskriminasi atas dasar relasi kuasa, maka ada yang namanya ketidakadilan, sangat ketimpangan ya, ketimpangan di situ. Thank you. Jangan pernah lelah untuk tetap mendampingi Insya Allah. yang Dan ada mendampingi teman-teman yang ya jujur sih kadang pernah jenuh juga saya kan, pernah jenuh itu saya tinggalkan. Tapi kan saya tidak bisa melihat itu ada masalah di sekitar kita tuh saya merem kan istilahnya, nggak bisa, saya kembali lagi ke sana. Saya tinggal ke Kalimantan itu, di Kalimantan dipertemukan lagi dengan hal yang seperti itu, sama kalau masalah perempuan sensitif lah di sana juga gitu, banyak orang yang
dimanfaatin, terus jadi pernikahan dini, ditinggal, hamil, dan gitu. Aduh, kalau saya di mana-mana ketemu dengan begini terus di sekitar saya, gitu. Kadang saya, kenapa ya saya ini susah banget tuh saya. Saya merasa berbesar hati. Alhamdulillah lah bisa seperti ini. Banyak teman, banyak itu yang memberikan pengetahuan pada saya sehingga saya bisa kuat. Terima kasih Mbak Ida sudah mau Thank you, sharing sama-sama. di perbincangan dengan perempuan Adrina ini dalam selendang pandang. Teman-teman, tidak terasa kita tadi sudah hampir 1 jam lebih ya berbincang bersama Mbak Ida. Saya juga sempat terharu gitu ya, betapa banyak perempuan di sana yang di luar kita yang mungkin kita nggak tahu gitu ya kondisi yang sebenarnya seperti apa. Ini adalah tugas kita untuk mencari tahu lalu apa yang harus kita lakukan gitu ya dengan adanya situasi seperti ini. Dan ini hanya sedikit saja, sebagian kecil dari teman-teman perempuan kita yang mengalami ketidakadilan pastinya akibat dari relasi kuasa, salah satunya termarginalisasi oleh negara mungkin yang tidak serius dalam menangani kasus-kasus perempuan yang ada. Kita harus bersama-sama untuk bangkit di sini teman-teman ya. Masih ada cerita-cerita yang lain di selendang pandang kita. Tentunya selain dari Mbak Ida, mungkin nanti Mbak Ida akan kita undang lagi ke sini dengan tema yang lain juga, tentunya dari perspektif yang berbeda juga. Jadi kita harus selalu menantikan yang namanya acara kita ini bersama saya dan Mbak Ana Damayanti ada di Selendang Pandang. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentu saja masih mengulas tentang isu-isu perempuan dan nantikan Selendang Pandang selalu ada cerita. Thank you. Terima kasih Mbak.